Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, senantiasa dia bermuhasabah atas amalan-amalan yang telah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi namanya hari kematian. Sedangkan orang yang bodoh, kata Nabi, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak mau mengintrospeksi dirinya, hanya berangan-angan mencapai keselamatan tetapi tidak mau beramal. Dipersembahkan oleh semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya kami berwasiat kepada diri kami dan kepada kita semua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, untuk hari kemudian kelak, hari akhirat kelak. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Di antaranya definisi yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib.
semoga Allah meridai beliau, berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil." Takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan bahwasanya takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya takut kepada Allah? Takut kita berbuat maksiat kepada Allah, takut kita meninggalkan perintah Allah, takut kita terjatuh dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai di hari akhirat kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa. Jika sekiranya seorang muslim memiliki sifat takut kepada Allah dalam kehidupannya, maka insyaallah dia akan terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dia akan terus komitmen untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, definisi daripada takwa atau lanjutan daripada pengertian takwa, yaitu al-amalu bit-tanzil. Artinya kita mengamalkan Al-Quran. Hadirin, kita mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran, hadirin, sebagai pedoman hidup kita, bukan sekedar kita membacanya. Ya, di antara hak Al-Quran tentu adalah dibaca, dan yang terpenting dan lebih penting daripada itu adalah kita mengamalkan isi Al-Quran. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, sangat jelas sekali Allah memberikan penjelasan-penjelasan, ini jalan kebenaran, ini jalan yang menuju kepada kesengsaraan. Jamaah sekalian, oleh karenanya, jika kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kita jadikan sebagai jalan hidup kita. Tentunya adalah diantaranya adalah kita membacanya, kita mempelajarinya, kita mentadabburinya, dan terpenting lagi adalah kita mengamalkannya dan menyampaikannya. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri daripada ketakwaan adalah wal qana'atu bil qalil. Kita merasa cukup terhadap pemberian Allah meskipun sedikit, selama dia adalah sesuatu yang halal. Hadirin, kita harus menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang halal inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat. Hadirin, hari ini banyak orang ingin instan, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan kekuasaan dan seterusnya. Boleh jadi dia, hadirin, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama dia yang halal, meskipun sedikit, jamaah sekalian, karena itu yang Allah berikan keberkahan. Adapun jika kita mencari dengan cara-cara yang haram, meskipun banyak, pada hakikatnya Allah akan menghapuskan keberkahannya, dan Allah akan menjadikan kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemurkaan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, definisi daripada takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi namanya kematian. Hadirin,
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajzu man ittaba nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Senantiasa dia bermuhasabah atas amalan-amalan yang telah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Dan orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi namanya hari kematian. Sedangkan orang yang bodoh, kata Nabi, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak mau mengintrospeksi dirinya, dan yang hanya berangan-angan mencapai keselamatan tetapi tidak mau beramal. Ini definisi tentang siapa orang yang cerdas, siapa orang yang bodoh menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, 2024 baru saja berlalu, kita masuk 2025. Marilah kita bermuhasabah terhadap diri kita. Muhasabah ini bukan cuma setahun sekali, tapi setiap saat, setiap hari, di malam hari. Jamaah sekalian, kita bermuhasabah. Boleh jadi di siang hari, di pagi hari, masih banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan, atau barangkali masih banyak larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang kita kerjakan. Oleh karenanya muhasabah jangan kita hanya menunggu setahun sekali saja, tetapi setiap saat, setiap hari kita bermuhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Umar bin Khattab mengatakan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, bermuhasabahlah kalian, hisab-hisablah amalan-amalan kalian, diri-diri kalian, sebelum kalian akan dihisab nanti pada hari akhirat. Dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum amalan kalian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berintrospeksi diri kita. Tentu kita sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan dan khilafan, tetapi yang terbaik adalah kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita segera bertobat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penerima tobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Syria. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma akhdhur man khadhala ad-din. Ahlikil kafarat al-musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din minal yahudil ghasibin wa minan nasara al-mu'tadin wa man 'awanahu minal munafiqin wal musyrikin. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.